Baik, selanjutnya yaitu materi bab 6 bagian yang pertama, yaitu tentang cross join dan natural join. Perintah join, terdapat dua kumpulan perintah atau sintaks yang dapat digunakan untuk membuat koneksi di antara tabel dalam database. Yang pertama join milik Oracle, dan yang kedua yaitu join standar yang sesuai dengan ANSI ISO SQL 99. Dalam kursus ini akan mempelajari cara menggunakan kedua kumpulan perintah join tersebut. Join milik Oracle akan dibahas nanti dalam kursus ini. Yang pertama yaitu ANSI, singkatan dari American National Standard Institute. Didirikan pada tahun 1918. Misi institut ini adalah untuk meningkatkan daya saing global bisnis AS dan kualitas hidup AS dengan mempromosikan dan memfasilitasi standar konsensus, sukarela, dan sistem penilaian sesuai dan menjaga integritas mereka. SQL. Bahasa query ini adalah bahasa standar industri pemrosesan informasi sistem manajemen database relasional atau RDBMS. Bahasa ini awalnya dirancang oleh IBM pada pertengahan tahun 1970, mulai digunakan secara luas pada tahun 1980-an. Sejauh ini telah ada 3 standarisasi ANSI SQL, masing-masing dibuat berdasarkan standar sebelumnya. Natural join. Klausa join SQL menggabungkan bidang dari 2 tabel atau lebih dalam database relasional. Database natural join ini didasarkan pada semua kolom dalam 2 tabel yang memiliki nama yang sama dan memilih baris dari 2 tabel yang memiliki nilai yang sama dari semua kolom yang cocok. Natural join seperti berikut. Seperti yang ditunjukkan dalam kode sampel, saat menggunakan natural join dimungkinkan untuk menggabungkan dengan tabel tanpa harus secara eksplisit menentukan kolom dalam tabel terkait. Namun nama dan tipe data dari kedua kolom harus sama. Perintahnya seperti berikut. Adapun contoh lain dari natural join seperti berikut ini. Dan selanjutnya yaitu tentang cross join. ANSI atau ISO SQL 1999, SQL cross join menggabungkan setiap baris dalam satu tabel untuk setiap baris pada tabel lain. Kumpulan hasil mewakili semua kombinasi memungkinkan dari 2 tabel tersebut. Ini dapat menghasilkan jumlah baris yang banyak. Jika Anda menggabungkan cross join pada tabel dengan 20 baris dengan tabel berisi 100 baris, query akan menghasilkan 2000 baris. Contoh cross join adalah perintahnya seperti berikut. Dan yang selanjutnya yaitu tentang klausa join. Yang pertama yaitu tentang klausa using. Dalam join, jika tabel memiliki kolom dengan nama yang sama tetapi tipe data yang berbeda, gabungan tersebut menyebabkan kesalahan atau error. Untuk menghindari situasi itu, klausa join dapat dimodifikasi dengan menggunakan using. Using menentukan kolom yang harus digunakan untuk join. Sintaksnya seperti berikut. Select first name, last name, department ID, department name from tabel employee, join department using department ID. Klausa using memungkinkan kita menggunakan where untuk membatasi baris dari tabel 1 atau lebih. Ketika menggunakan perintah where di tabel last name dan diisi dengan nilai Higgins, maka yang akan ditampilkan hanya satu tabel seperti berikut, yang ada nilai last name-nya Higgins. Alias bekerja dengan nama kolom dan tabel yang panjang. Untungnya ada cara untuk mempersingkat sintaks penggunaan alias. Untuk membedakan kolom yang memiliki nama identik tetapi berada di tabel yang berbeda, gunakan alias tabel. Alias tabel mirip dengan alias kolom. Itu mengubah nama objek dalam pernyataan.
alias tabel dibuat dengan memasukkan nama baru untuk tabel tepat setelah nama tabel di klausa from. Seperti berikut sintaknya. Ketika nama kolom tidak digandakan antara dua tabel, Anda tidak perlu menambahkan nama tabel atau alias ke nama kolom. Jika kita memasukkan kode yang di bawah ini, maka akan menampilkan pesan error seperti berikut. Tabel employee job ID invalid identifier tidak akan teridentifikasi. Selanjutnya yaitu klausa on. Bagaimana jika kolom yang akan digabungkan memiliki nama yang berbeda, atau jika join menggunakan operator pembanding kesetaraan seperti kurang, lebih, atau between. Kita tidak dapat menggunakan using, sehingga alih-alih kita menggunakan klausa on. Ini memungkinkan lebih banyak variasi ketentuan gabungan yang ditentukan. Klausa ini juga memungkinkan kita untuk menggunakan where guna membatasi baris dari satu atau kedua tabel. Penggunaannya seperti berikut. Ini adalah contoh penggunaan klausa on. Adapun klausa on dengan operator non-kesetaraan. Kadang-kadang Anda mungkin perlu mengambil data dari tabel yang tidak memiliki kolom yang sesuai di tabel lain. Misalnya kita ingin mengetahui grade level untuk setiap gaji karyawan. Tabel jobs grade tidak memiliki kolom yang sama dengan tabel karyawan. Menggunakan klausa on memungkinkan kita untuk menggabungkan dua tabel tersebut. Penggunaannya seperti berikut. Dan selanjutnya yaitu tentang menggabungkan tiga tabel. Byte using dan on dapat digunakan untuk menggabungkan tiga tabel atau lebih. Misalkan kita perlu laporan karyawan, departemennya, dan kota tempat departemen itu berada, kita perlu menggabungkan tiga tabel itu, yaitu karyawan, departemen, dan lokasi. Maka sintaks yang digunakan seperti berikut. Select last name, departemen namanya. Kita ambil kata kunci departemen, kota, dari tabel employees, join department using department ID, join lokasi using location ID. Selanjutnya yaitu tentang inner join versus dan outer join. Dalam ANSI 99 SQL, join dari dua tabel atau lebih yang hanya mengembalikan baris yang cocok disebut inner join. Ketika join mengembalikan baris yang tidak cocok serta baris yang cocok itu disebut outer join. Sintaks ini menggunakan istilah left, full, dan right. Nama-nama ini berkaitan dengan urutan nama tabel dalam klausa from dari pernyataan select. Dalam contoh ditunjukkan dari left outer join, perhatikan bahwa nama tabel yang tercantum di sebelah kiri kata left outer join disebut sebagai left tabel. Yang ini, from yes ditambahkan huruf E. Dan selanjutnya yaitu full outer join. Ini memungkinkan untuk membuat ketentuan join mengambil semua baris yang cocok dan semua baris yang tidak cocok dari kedua tabel. Penggunaan ini menyelesaikan masalah. Kumpulan hasil full outer join mencakup semua baris dari left outer join dan semua baris dari right outer join digabungkan menjadi satu tanpa duplikasi. Contoh full outer join seperti berikut. Skenario join seperti berikut. Dan selanjutnya tentang self-join dan query hierarchies. Self-join. Untuk menggabungkan tabel itu sendiri, tabel tersebut diberikan dua nama atau alias. Hal ini akan membuat database berpikir bahwa terdapat dua tabel. Pilih nama alias yang berkaitan dengan asosiasi data dengan tabel tersebut. Ada dua tabel yaitu karyawan dan karyawan pekerjaan dan karyawan manajer. Dan selanjutnya masukkan perintah seperti berikut.
Ketentuan hierarki ini berkaitan erat dengan self-join yang merupakan query hierarkis. Pada halaman sebelumnya, Anda melihat bagaimana Anda dapat menggunakan self-join untuk saling melihat manajer langsung karyawan. Dengan query hierarkis, kita juga dapat melihat siapa atasan manajer tersebut dan sebagainya. Dengan tipe query ini, kita dapat membuat struktur organisasi yang menunjukkan struktur perusahaan departemen. Ini adalah contoh ilustrasi dari query hierarkis. Struktur organisasi yang dapat kita gambarkan dari data pada tabel karyawan akan nampak seperti ini. King ini adalah yang paling atas, Kochar, dan ini Dihan, Uno, Ernest, Morgos, dan Raj. Selanjutnya itu tentang kata kunci hierarkis. Query hierarkis memiliki kata kunci baru milik mereka sendiri, antara lain yaitu start with, connect by prior, dan level. Start with menunjukkan baris mana yang menggunakan row untuk pohon yang menyusunnya. Connect by prior menjelaskan bagaimana menggunakan join antar baris, dan level menunjukkan seberapa banyak cabang pada pohon yang akan melintang. Contoh penggunaan kata kunci query hierarkis seperti berikut. Adapun tentang pemasangan query hierarkis, memangkas cabang dari pohon dapat dilakukan menggunakan clause aware atau clause connect by prior. Jika clause aware digunakan, hanya baris yang diberi nama pada pernyataan yang dikecualikan. Jika clause connect by prior digunakan, keseluruh cabang dikecualikan. Penggunaannya seperti berikut. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan materi tentang bab 7.